Cantik olahraga ya, ayo temani kakak. Ada daging baru namanya olahraga, nggak ada daging namanya tulang jelek. Oke deh. Cantik nggak cuma tampangnya aja, tapi juga tajam mulutnya. Dibanding kamu sih lebih baik lihat aja tampangmu. Kayaknya lahir jam jelek deh, maaf ya. Aku jarang nyerang penampilan orang, tapi penampilanmu bener-bener nyerangku. Ah, males banget. Ini di mana ya? Kenapa aku bisa di sini? Aduh, Hari ini, tanggal 7 Juli 1999. Hari pertama ujian nasional. Aku berharap para pelajar bisa meraih mimpi mereka. Jangan sia-siakan masa muda, semoga sukses. tahun 1999. Aku kembali ke masa lalu. Yuana, bagus deh kamu nggak mati. Tuhan kasihan sama aku. Ini sebenarnya apa sih? Yuana, Jangan dekat-dekat. Hehe. Mawar malu-malu diam-diam mekar. Hari ini kamu nggak bisa kabur lagi. Hahaha, ayo masih mau kabur. Ayo haha. Ah, Istri dia yang menggoda aku. berani-beraninya kamu sentuh suamiku, aku pukul kamu. Hari ini aku akan membeberkan semuanya. Pergi. aku nggak ini kepala desa yang memaksaku. Aku nggak. Sundal nggak tahu malu. Aku nggak ini kepala desa yang memaksaku. Ayo semua lihat. Aku udah bilang dari dulu dia cuma pura-pura polos. Aku pernah lihat sendiri dia menggoda pria. Budaya masyarakat jadi rusak karena si imut ini. Beneran deh penampilan bisa menipu. Dulu pasti langsung dimasukkan kandang babi. Hisiwan si imut keluar kamu. Datang tepat waktu. Anakku, Apa kalau aku datang lebih cepat, kamu nggak akan mati? Jai kakak nggak mati, dia nggak mati. Hisiwan dia nggak mati. Gak mungkin, waktu itu aku ngambil dia dari sungai. Meraba napasnya, dia sudah tidak bernafas. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia memang tidak mati. Ada yang melihatnya langsung. Benarkah? Akhirnya Tuhan membuka matanya, dia ternyata tidak mati. Meski tidak mati pasti akan terluka parah. Kak Jai mau kemana? Li Guirong sudah membawa orang ke sana, pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu sebentar Kak Jai. Lihat deh bagaimana kamu melawanku. Aduh sakit-sakit. Hari ini aku akan memberitahumu, baik dengan tangan maupun mulut. Kamu hanya akan kalah olehku. Sakit-sakit. Kelihatannya teriakanmu cukup keras. Mau tidak jadi penjaga pintu rumahku. Yuan Er, lepaskan. Ini bisa berbahaya, aduh sakit. Ibu jangan ikut campur, orang baik selalu ditindas. Kuda yang jinak selalu ditunggangi, mulai sekarang ada aku. Tidak ada yang akan menindas kita berdua. Kalian berdua masih diam saja, tangkap si kecil ini. Apa ini apa yang terjadi? Si kecil ini, kamu yakin dia tidak mati? Aku yakin. Barusan aku mendengar suara bicara di dekat pintu. Aku hanya melirik sebentar. Si kecil ini memang beruntung. Kali ini aku akan membuatnya mati lagi, ayo. Baru tadi pagi aku disuruh merangkak di halaman sambil dipegang rambutnya. Sekarang kok seperti orang yang berbeda ini. Ini masih anakku, bukan sedang bermimpikan. Kalau sudah tahu berbuat jahat, maka bersiaplah. Coba kamu gerakkan sedikit, suamiku adalah kepala desa. Coba ya, coba tamparan pertama ini untukmu. Menyalahgunakan kekuasaan menindas orang baik. Kamu si kecil ini. Kamu menggoda suami orang lain keranjang. Kamu berani memukul orang, aduh.
Tamparan kedua ini untukmu tidak bisa membedakan benar salah. Seharusnya mencari suami sendiri untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi malah melampiaskan kemarahan pada korban. Kamu aduh. Tamparan ketiga ini tidak menghormati hukum, memaksa orang sampai mati. Kamu kan masih hidup. Oh maaf, aku salah bicara. Seharusnya hampir memaksa orang sampai mati. Bagaimana kalau kita ulang saja? Kak Jai, dengarkan nasihatku. Jangan ikut campur urusan ini. Li Guirong itu harimau betina. Kamu orang luar ini berani melawan dia. Terakhir kali aku terlambat sedikit tidak bisa menghentikannya melompat ke sungai. Untungnya Tuhan kasih kesempatan lagi, mana mungkin aku tidak peduli. Sekarang ke sana buat apa? Sudah lama berlalu, apa yang harus dilakukan Li Guirong? Sudah selesai semua. Apa yang terjadi? Kasihan aku, kenapa bisa begini? Karena kamu minta ampun, aku akan melepaskanmu. Memukulmu hanya kotor tangan. Memakimu hanya kotor mulut. Kamu jangan sampai mengotori mataku. Pergi sana. Semua orang tolong nilai apa kamu masih punya hukum. Orang yang paling tidak tahu aturan sekarang tahu aturan. Kali ini tidak sia-sia pendidikan, bukan hanya dari kandungan. Lumayan dapat pelajaran lagi. Kamu ini Mau dipukul lagi. wanita ini menggoda suamiku. Kamu tunggu saja sampai aku dipukul seperti ini. Aku belum pernah mengalami kerugian seperti ini. Menggoda suamimu perlu digoda. Di desa ini siapa yang tidak tahu? Suamimu itu binatang birahi tanpa musim. Lihat patung wanita saja langsung mau menyerang. Kamu terlalu menganggap tinggi dia. Omong kosong. Bau sekali. Aku tahu kamu orang yang jujur, tapi tidak perlu marah dengan mulut. Kamu dan suamimu sama-sama bau. Bukan satu keluarga tidak akan masuk satu pintu. Mikir siapa yang tertarik dengan daging busuk ini. Di dunia ini tidak ada orang normal. Aku apa? Aku seorang gadis yang belum menikah. Bersih seperti sepatu baru mungkin. Akan menginjak kotoran anjing. Hanya kotoran anjing lain yang akan berpikir begitu. Orang yang pendiam ini tiba-tiba jadi bom. Sekarang si harimau betina ini, ketemu lawannya ini, namanya satu jagoan lawan satu jagoan. Jangan asal ngomong. Lihat siapa yang percaya kamu. Kalian percaya, kamu percaya. Tidak ada yang percaya, kamu lihat. Siapa bilang aku percaya dia? Ganteng ini CP pemilik asli. Apakah keberuntungan cintaku akan mekar di tahun 90-an? Kakak Jai, kenapa kamu ikut campur? Ada hubungannya dengan kamu. Jangan pedulikan, hari ini aku harus ikut campur. Guirong, kakak ipar suamimu orang seperti apa? Kamu lebih tahu siapa Hisiwan daripada siapapun. Semua orang juga tahu dalam hati. Yang benar tidak bisa dipalsukan. Aku memilih untuk mempercayainya. Kamu 3 lubang hidung, keluar 1 napas lagi. Kamu mahasiswa pendatang, mana ada hakmu bicara di sini? Bukan kamu yang minta semua orang menilai. Apakah hanya harus mendukungmu? Ini agak tidak masuk akal. Guirong, kakak ipar suamimu kepala desa. Tentu saja semua orang tidak berani menyinggungmu. Tapi aku percaya semua orang punya timbangan dalam hati. Daripada kamu tanya apakah ada yang percaya Hisiwan, lebih baik tanya apakah ada yang percaya kamu. Semua aku mau tanya satu hal. Apakah ada yang percaya kata-kata Guirong, kakak ipar? Jawabannya sudah jelas, semuanya sudah terlihat. Dan ada satu bukti yang sangat penting. Bukti itu ada di sini. Hisiwan bilang dia melawan keras untuk menghindari diperkosa kepala desa. Luka-luka ini bukan bukti yang nyata. Kamu bilang dia yang menggoda kepala desa. Dari mana luka-luka ini datang? Kalian berdua tunggu saja, ini belum selesai. Hisiwan, jujur saja. Aku cukup penasaran. Kamu yang dulu dan kamu yang sekarang. Mana yang asli, mana yang dibuat-buat? Keduanya adalah aku yang asli. Hanya saja menghadapi orang seperti apa, aku memberikan ekspresi seperti apa. Jawaban ini memuaskanmu? Mama, kamu masuk dulu. Hisiwan, kamu. Maaf, bisakah kamu menjauh dariku? Aku alergi sama barang berharga. Kamu Jai, kakak. Dia menghina aku, kamu dengarkan. Dengar, ini benar-benar intisari bahasa. Tidak menyangka musuh bisa begitu artistik. Jai, kakak. Sekali buka mulut langsung kata-kata sinis. Kupikir minum minyak angin. Ternyata cuka tua yang berulah. Karena inilah, kamu jadi yang pertama melempar batu saat Hisiwan difitnah. Kamu yang pertama melempar batu. Kamu ngomong apa sih? Bukan kamu Hisiwan. Kok ngomongnya kayak urusan orang lain? Apakah kamu mati? Bukankah kamu masih hidup dengan baik-baik saja? Maksudku setelah kejadian ini. Si pecundang dari sebelumnya sudah mati. Hisiwan yang sekarang akan membalas dendam pada siapa saja. Tidak ada yang bisa menindasnya lagi. Itu urusanmu dengan Li Guirong, apa hubungannya denganku? Bukan urusanmu? Lalu kenapa kamu sibuk di sini? Bagaimana kalau disiram air kotor? Apakah kamu akan menunjukkan wujud aslimu? Jai, kakak.
setiap hari berkokok-kokok-kokok. Apakah kamu ayam betina yang mau bertelur? Hati-hati kalau pemiliknya menganggapmu menyebalkan. Kamu akan disembelih untuk membuat sup ayam. Kamu Jai. Jai, tolong berikan pendapatmu. Aku tidak melakukan apa-apa, kenapa dia terus-menerus menyalahkanku? Aku mengenal Siwon, dia bukan orang yang suka membuat masalah tanpa alasan. Aku ingin tahu apa yang kamu katakan saat dia difitnah. Kenapa kamu tidak bisa bicara atau biar aku yang mengatakannya untukmu? Aku sudah tahu bahwa dia biasanya pura-pura polos. Aku melihat sendiri dia menggoda pria. Jiang Lili. Apakah kamu gila dalam situasi seperti itu? Ucapanmu bisa membunuh seseorang. Apa salahnya aku berkata jujur? Pria mana yang aku goda? Kalau kamu tidak menjelaskan hari ini, aku akan membuatmu dilahirkan kembali sekali lagi. Dia? Tak disangka karakter utama yang pemalu ternyata cukup berani saat mengejar cinta. Kenapa diam saja tidak bicara? Bukankah kamu pandai bicara? Ayo katakanlah, apakah kamu pernah menggoda kakak Jai? Kebalikannya, aku selalu mengejar Hisiwan. Hanya saja dia tidak menerimaku. Tokoh utama memiliki pandangan yang bagus adalah pria yang bertanggung jawab. Kakak Jai, apa yang baik dari dia? Mengapa kamu begitu membela dia? Di mana dia layak untukmu? Semua darinya baik, aku merasa diriku yang tidak pantas untuknya. Jika dia bersedia menerima dan bersamaku, aku pasti tertawa dalam mimpi. Kamu juga baik, aku menerimamu. Hisiwan di bawah terang matahari. Apakah kamu punya malu atau tidak? Kenapa aku tidak punya malu? Pria lajang, wanita lajang. Dia punya rasa, aku punya niat. Apa yang memalukan? Sebaliknya kamu, menurutku kamu menempelkan kulit tebal di pipi kiri ke kanan. Seperti kulit tebal di satu sisi dan tidak tahu malu di sisi lain. Kamu? Apa aku salah? Bagaimana hubunganku dengan Jai? Apa hubungannya denganmu? Kamu siapa dia? Apa perlu kamu repot-repot tentang keterampilan memaksa diri? Klaster anjing pun akan memanggilmu nenek moyang. Kak Jai, dengar apa yang dia katakan. Dia memang tidak salah. Hubungan antara kita berdua tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kita berdua menjaga jarak di masa depan. Aku tidak ingin orang lain salah paham. Hisiwan, kita lihat saja nanti. Aku tadi hanya ingin membuatnya marah. Jadi kamu jangan serius. Aku tahu, pelan-pelan saja. Siwan, ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Pasangan kepala desa itu bukan orang yang mudah. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Mereka ingin berhenti, aku tidak setuju. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Kamu pengecut, aku sudah sangat dirugikan. Kamu bersembunyi di lubang dan tidak mau keluar. Apa kamu masih laki-laki? Kamu bilang kotoran tidak bau, kamu malah mengambil tongkat dan mengaduk-aduknya. Apa ini hal yang membanggakan? Kamu malah pergi ke rumah orang untuk ribut. Kamu ngomong apa aku istrimu? Bagaimana aku bisa tidak peduli? Di depan orang lain aku hanya bisa bilang begitu. Jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu kalau bukan karena ayahku. Kamu bisa jadi kepala desa. Kamu biasanya cukup hebat. Tapi kali ini di depan si kecil yang penakut. Kamu jatuh begitu parah. Apa penakut? Menurutku dia mulut besi gigi baja. Sekarang aku ingat. Aku masih takut. Ini aneh, aku tidak peduli. Kali ini, kamu harus membalas dendam untukku. Berikan pelajaran pada si kecil itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa keluar rumah lagi? Hal seperti ini, orang yang paling depan biasanya bodoh. Kita harus berpikir dengan baik. Aku akan menggunakan tangan orang lain. Tangan siapa? Sanhuzi, bukankah dia selalu mengincar tanah keluarga He? Aku akan menambah api. Sanhuzi. Dia itu anak bandit, tidak takut apapun. Sudah latihan bela diri dan pernah masuk penjara. Kalau dia disuruh berurusan dengan si kecil itu seperti elang makan anak ayam. Gadis kecil berani melawan aku. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Aduh. Teman-teman, ngapain masih diam saja? Ayo mulai. Cepat, jangan berlama-lama di sini. Ini seperti memaksa, tapi harus lihat aku setuju atau tidak. Yuaner, kamu tidak boleh pergi.
Kalau tidak pergi tanahnya akan diambil orang. Anak sepenting apapun tidak lebih penting dari dirimu. Ibu hanya punya kamu satu anak. Susah-susah pulang kalau kamu kenapa-kenapa. Ibu bagaimana? Ibu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Tidak lihat bagaimana aku mengurus para wanita jahat itu? Itu beda. Li Guirong itu memang hebat. Tapi dia perempuan. Tapi anak itu sudah belajar bela diri. Dan sering berkelahi. Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Walaupun dia seperti daging keras, aku akan membuatnya seperti bakso. Ibu, jangan halangi aku. Tidak boleh. Hari ini sekeras apapun, ibu tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, aku dengar nasihat. Makan kenyang dan tidak pergi kan boleh. Itu baru benar. Dengar kata ibu tidak akan salah. Yuan Er dengar kata cepat pulang. Ibu tunggu kabar baik dariku. Dua wanita itu mau menghalangi. Apa itu akan mempengaruhi kita mulai? Dua wanita itu mana berani. Kalau mereka berani datang, aku tidak akan pakai namamu lagi. Benarkah? Maka kamu bisa ganti nama jadi Hi. Bukan anak keluarga Hi ini. Rumahku hari ini mulai dibangun, kamu datang bantu. Iya, keluarga kamu pindah makam, ini hal besar. Aku tidak bisa tidak datang bantu. Kamu ngomong apa? Aku mau tanya, apa yang kamu lakukan? Ini tanah keluarga kami. Siapa yang izinkan kamu mulai di sini? Ayahmu yang suka berjudi itu yang setuju. Aku sudah membantunya menyelesaikan urusan besar. Dia berjanji akan memberikan tanah ini padaku. Tapi kakekmu tidak setuju, dia menyuruhku untuk mengurusmu. Cucu yang tidak berguna ini. Kamu bohong, kakekku sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan Melalui padamu? mimpi katanya leluhur tidak berbuat baik, sehingga memiliki cucu sepertimu. Membuat cerita bohong dan berbuat jahat. Hati-hati bisa membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Kamu menggunakan kata-kata yang tidak bisa dibuktikan ini untuk berargumen. Benar, ayahku juga tidak ada di rumah. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kurasa kepalamu hanya untuk menambah tinggi badan. Hanya dengan kata-kata kosong. Kamu ingin merebut tanah keluarganya. Jangan berdebat denganku lagi. Tanah ini pasti akan menjadi milikku, kepala desa mendukungku. Berada di pihakku. Aku sudah tahu, orang tua itu tidak melakukan hal yang baik. Bagaimana tidak ada lagi yang bisa dikatakan? Karena kepala desa sudah setuju, aku tidak punya alasan untuk menolak. Sekarang kamu bisa memindahkan makam leluhurmu ke rumahnya. Jangan hanya memindahkan makam leluhur, bahkan mengakui kepala desa sebagai ayah. Itu adalah kebebasanmu. Tapi tanah keluarganya jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Tidak ada yang berhak mengerjakannya. Jangan pikir, karena kamu perempuan aku harus mengalah. Kamu percaya aku akan memukulmu. Mau berkelahi, ayo. Hebat Huga. Bagaimana, lihatlah. Jika kamu tahu apa yang baik, pergilah jauh-jauh, kalau tidak, ini akan menjadi nasibmu. Kamu sudah minum berapa banyak air cuci kaki? Kurasa penyakit kakimu lebih parah daripada mulutmu. Kamu memukul kepalamu dengan batu bata itu sudah selesai. Kurasa lebih baik kamu memukul kepalamu dengan batu bata ini. Kalau berdarah kamu bisa menuntutku. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Minggir, kalau tidak aku tidak akan bersikap baik. Mau berkelahi, ayo. Jangan sungkan. Aku masih malu bagaimana harus menghukum kalian. Aku tidak salah dengarkan. Kamu ingin berkelahi denganku. Ayo. Dengar ya gadis kecil, kamu tidak salah dong. Ini adu tinju bukan adu sulam. Badanmu ini bahkan tidak bisa mengalahkan seekor ayam. Berani-beraninya melawan Hugu, sekali tendang kamu langsung pulang. Maaf ya bikin kalian ketawa. Jangan salah paham maksudku jeleknya itu. Aku sarankan kalian hemat tenaga saja. Nanti nangis pun tidak bisa. Kayaknya kamu cari mati ya. Berhenti. Kak Jai. Kamu lari terlalu cepat. Kak, si induk ayam datang lagi. Benar-benar tidak bisa lepas. Siwan, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Aku bilang kamu melindunginya, percaya tidak? Sanhuzi, kamu seorang pria dewasa mengganggu wanita lemah. Tidak malu ya? Kamu siapa sih? Ada urusan apa kamu di sini? Kak Jai, ini urusan rebutan lahan di desa. Bukan urusanmu, ayo kita pergi. Siwan adalah pacarku, menurutmu ini urusanku? Tidak. Hari ini selama aku ada, kamu jangan harap bisa menyentuhnya. Aku tidak peduli apa hubungan kalian. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menghalangiku. Hari ini urusan ini pasti aku urus. Kamu minggir. Kak Jai. Kak Hu. Jangan bergerak, tidak perlu kalian. Siwan, kamu benar-benar bisa bela diri ya? Bisa apa dia dari kecil sampai besar? Dia bahkan tidak pernah keluar jauh di mana dia belajar bela diri. Dia tidak seperti aku.
Dari selatan ke utara, mengunjungi guru terkenal. Baru itu bela diri sejati. Oh ya, gerakan tadi. Jatuh seperti anjing belajar dari siapa? Jangan-jangan dari anjingku si Dahuang. Tidak tahu dari buku bela diri mana kamu belajar beberapa jurus. Jurus yang tidak berarti. Manfaatkan aku tidak waspada dapat keuntungan sedikit. Kamu pikir benar-benar bisa melawanku? Percaya tidak aku bisa mengalahkanmu dalam hitungan menit. Mengalahkan apa? Aku hanya ingin tanya kalau kamu kalah gimana? Jongkok sujud panggil guru. Kalau kamu yang kalah. Terserah kamu. Baiklah hahaha jadi kamu mau jadi istriku. Biarkan aku yang jomblo ini. Mencoba rasanya wanita. Hahaha. Kamu memang jelek tapi banyak maunya. Tidak berani bertaruhkan. Sudah tahu kamu tidak punya nyali. Apa yang tidak berani? Siwan jangan terpancing, jangan setuju dengannya. Aku bertaruh. Aduh tidak menyangka jomblo 30 tahun ini. Masih ada kesempatan makan rumput muda. Sangat bagus kamu tenang saja. Kamu sudah jadi istriku. Aku pasti akan hati-hati padamu. Tidak akan menyakitimu hukau ini, dapat 2 rezeki sekaligus. Rumah mulai dibangun istri juga sudah ada. Jangan lupa ajak teman-teman saat main pengantin baru. Kakak kepar. Kamu ini mau rebut tanah atau rebut pria? Siwan cepat tarik kembali keputusanmu. Jangan bertaruh dengannya, jangan bertaruh. Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Tunggu saja lihat pertunjukannya. Siwan, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko kalau kalah gimana. Tidak akan, tenang saja. Cepat bawa dia pergi, jangan ganggu urusanku. Pelan-pelan. Siwan, aku mohon Siwan. Aku mohon kamu cepat pergi. Tidak apa-apa, tenang saja. Bagus, sekarang tidak ada yang rebut Jai dariku. Istri cepatlah. Aku sudah tidak sabar. Murid baikku kenapa buru-buru? Mau panggil guru, ayo datang. Aduh. Ada orang. Kura-kura jemur cangkang bagus. Bagus. Aduh aku. Aduh aku tidak bisa bangun. Kura-kura telentang. Minggir kamu gadis kecil penipu. Aku pukul kamu. Kamu. Bagus. Kamu berikan aku. Kenapa begini, ada apa? Kenapa dia tiba-tiba jadi hebat sekali? Wah. Shifu. Kamu benar-benar memanggilnya. Shifu baru hari ini aku tahu. Apa yang aku pelajari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Anda benar-benar ahli. Shifu, mulai sekarang aku akan mengikuti Anda. Jangan murid seperti kamu. Aku tidak bisa menerimanya. Shifu tidak bisa Shifu. Anda sudah berjanji tidak bisa mengingkarinya. Shifu. Lepas Shigong. Aku mohon tolong bantu aku Shigong, bantu aku. Bicaralah dengan Shifu saya Shigong. Shifu. Di mana Shifu? Di mana kamu? Apa yang terjadi? Si kecil itu sebenarnya dirasuki oleh dewa apa? Tidak bisa dipukul, tidak bisa dimarahi, apa kita benar-benar tidak punya cara untuk menanganinya? Kalau aku tidak bisa mengatasi Hisiwan yang kecil ini, percuma sudah berada di posisi ini selama bertahun-tahun. Lalu apa ide kamu? Hisiwan itu, ayahnya yang penjudi berhutang 3.000 yuan. Sekarang masih bersembunyi di luar, tidak berani pulang. Para penagih hutang sudah datang beberapa kali. Rumahnya kosong melompong para penagih hutang. Tidak bisa mendapatkan sepeser pun, benar-benar tidak ada cara. Hanya bisa menunggu ayahnya kembali. Apa maksudmu? Sekarang aku akan menghubungi Sinua Pinajihateng untuk menagih hutang di rumah mereka kali ini. Aku akan memaksa ibu dan anak itu sampai mati. Hebat, hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Si kecil ini, meskipun mulutnya sangat lihai, gerakannya sangat cepat. Tidak ada gunanya. Tidak akan lebih dari 3 kali Hisiwan. Tunggu saja hahaha. Tolong jangan pukul aku, tolong. Jangan pukul aku, tolong. Jangan pukul aku. Mama. Tidak apa-apa. Aku bermimpi ayahmu mabuk, menarik rambutku dan memukulku. Memukulku sampai mati. Udah mimpi buruk. Gak apa-apa. Dari dulu gimana sih dia nyiksa kamu? Mimpi kok mimpi yang kayak gini? Dari kecil kamu udah lihat banyak kan? Kok bisa nanya kayak gitu?
Setelah aku tenggelam, ingatanku agak kacau. Pak, jangan mukul lagi. Mamak mau mati kalau dipukul terus. Urusanku jangan ikut campur. Ngomong lagi nanti kamu juga kena pukul. Mama, masih dipertahanin juga cowok brengsek kayak gitu buat apa? Aku mana berani. Ngomong cerai aja bapak langsung marah-marah. Ancaman senjata sih aku gak takut mati. Aku takut dia sama kamu. Mamak tenang aja. Nanti ada aku yang ngebackup kamu. Dia gak bakal berani ganggu kamu lagi. Bapak si bajingan itu hutangnya numpuk. Tiap hari ngumpet dari debt collector. Tiap hari datang ke rumah kita. Hidup kayak gini gimana ya? Ada apa yang ditakutin, cuma 3.000 doang. Tenang aja, serahin aja sama aku. Cepet istirahat tidur lagi. Bayar hutang. Yang ditakutin malah dateng debt collector pada dateng bareng. Abang semua udah dateng, yuk. Duduk. Duduk apaan, gue dateng minta uang. Gue dateng bukan buat main-main. Kalau gak bayar gue bongkar rumah lo. Kan kita udah sepakat. Masalah ini tunggu Pak Hi balik dulu. Hah, tunggu dia, entah kapan dia balik. Lagian jangan-jangan kalian berdua pada akal-akalan. Demi Tuhan keluarga kami emang miskin. Tapi masih punya hati nurani. Gak mungkin kami lakuin hal kejam kayak gitu. Gue beneran gak tahu dia di mana. Ngomong mulu gak ada gunanya kalau dia mati di luar. Uang kita semua bakal hilang. Kalau dia gak ada uangnya harus kamu yang bayar. Kalau kalian maksa juga gak ada gunanya kalau aku mati. Uang kalian juga gak bakal dapet. Gue punya ide nih. Gak tahu kamu mau atau enggak. Kamu bilang asal bisa bayar utang jadi sapi kuda pun rela. Kamu terlalu tua. Suruh anakmu jual diri. Cepat bisa lunas utang ini, siapa tahu. Bahkan bisa untung nanti biar teman-temanku. Kami juga bisa kasih kamu rekomendasi bisnis. Bilang lagi. Bilang 100 kali juga gak masalah. Aku suruh anakmu jual diri buat bayar utang. Bagaimana? Mama, serahkan padaku, jangan kotorin tanganmu. Boleh tanya satu hal, kalian shio apa sih? Aku shio anjing. Enggak, menurutku. Kamu shio gasing. Gasing. Butuh dipukul. Kamu shio kenari, butuh diketok. Kamu shio motor rusak, butuh diservis. Yuaner, kamu gak apa-apa. Ayo lihat. Udah gede setidaknya tahu shio gak sia-sia hidup. Kamu utang malah mukulin orang. Keluarga kami utang, kalian bertiga butuh dipukul. Ini urusan beda. Udah dipukul sekarang bayar utang. Jago mukul ya. Hari ini kalau gak bayar aku gak bakal diam. Gak bisa biar seluruh desa nilai. Lihat kalian utang malah mukulin orang, bener gak? Jangan pikir aku gak tahu ini utang judi gelap. Ayahku 5 racun jadi begini. Gak lepas dari peran kalian, tapi utang ini aku tanggung. Sebagai balas budi setelah lunas. Aku gak berutang apa-apa lagi. Pergi sana. 2 hari lagi, 3.000 ini aku bayar utuh. Aku punya keuntungan hidup kedua, dapat 3.000 gampang banget. Tunggu aku beli lotre sebentar. Zaman ini mana ada lotre? Nah, kesempatan cari uang datang. Aku pernah lihat Gucci ini di TV barang antik. Bawa pulang 10 kali 3.000 dapat. Tapi gak mungkin cuma 2 hari. Mau cari pembeli yang ngerti di mana. Wah, hadiah 5.000 orang ini kalau ketemu. Aku bakal kaya raya nih. Mimpi apa sih ini, kan buronan nasional. Mana mungkin dia sembunyi di kota kecil kita. Lagian lihat deh, dia kan mantan tentara bayaran. Jagoan banget kalau ketemu dia. Lu cari mati aja. Mending urusin urusan lu sendiri aja. Oh iya, aku ingat. Orang ini beneran sembunyi di kota kita. Dan dia nyamar jadi pemulung baru ketahuan setelah 20 tahun. Nanti aku yang tangkap dia.
Kalau ketemu aku ya sial lu. Siwan, Ini. ambil. Makasih tapi nggak enak nih nggak kenal-kenal. Kenapa aku harus terima uang lu? Siwan, kenapa sama aku masih sungkan? Gak cuma 3.000 yuan ini nyawa aku pun. Aku rela kasih ke lu. Aku ngerti maksud baik lu, tapi uang ini beneran nggak perlu. Aku udah ada ide buat cari uang. Siwan, jangan bohong, itu 3.000 yuan loh. Ya, Bukan 30 yuan, lu cewek kecil. 2 hari gimana bisa dapat uang sebanyak itu? lihat sana. Lihat kenapa? Nanti kalau aku tangkap si pembunuh ini, serahin ke polisi kan dapat 5.000 yuan. Bayar hutang masih sisa 2.000 yuan. Siwan, lu nggak demam kan? Jangan pegang-pegang aku, serius, ini bisa bantu polisi. Tangkap si pembunuh yang nggak aman ini. Dapat hadiahnya sekalian bayar hutang. Kan dua-duanya untung. Siwan, ngomong apa sih, polisi aja udah pasang jaring besar. Nggak bisa tangkap orang itu, lu bilang bisa tangkap. Lu peri kecil ya? Mungkin aja aku ini dewa peri kecil dalam legenda. Jangan ikutin aku lagi, lu kan nggak bisa bela diri. Nanti cuma jadi beban aku. Om mau nanya orang. Nggak kenal. Belum bilang siapa, udah bilang nggak kenal. Aku pemulung nggak kenal siapa-siapa. Aku yakin orang ini pasti lu kenal. Deng Hong Liang. Lu kenal aku? Ya, kau kejam pada orang lain. Aku kejam pada diriku sendiri. Bekas luka panas sudah ada foto di surat perintah. Sulit. Tapi kau tidak bisa menyembunyikanku. Aku akan membunuh. Tapi saya terkejut mengapa Anda tidak memanggil polisi. Kau tidak takut mati? Karena aku punya hadiah 5.000 yuan. Jika Anda menelpon polisi, Anda tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Lalu pergi ke Yin Chao Di Fu. Siwan, kau baik-baik saja. Baiklah, Dia hampir ingin aku mati. aku baik-baik saja. Baiklah, tidak apa-apa. Aku tidak bilang kau tidak diizinkan. Kenapa kau datang lagi? Saya tidak mengikuti cara. Kali ini saya tidak menjadi beban Anda tetapi bertindak sebagai pelindung Anda. Anda mengakui bahwa Anda tidak mengakui. Ini adalah pertama kalinya aku memelukmu. Menyalahkan orang ini. Siwan, apa kau benar-benar peri kecil? Anda tahu dia bersembunyi di sini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan? Aku sudah bertemu dengannya sebelumnya. Itu yang dia katakan. Kamerat Hsiun Kau Telah melakukan pekerjaan besar. Atas nama polisi saya mengucapkan terima kasih. Kami akan mengadakan konferensi pujian. Tidak perlu berterima kasih, ini adalah kewajiban setiap warga negara. Itu 5.000 dolar. Anda lihat apakah Anda dapat menguangkan. Hahaha, jangan khawatir, ini adalah Departemen Keamanan Publik kami. Janji serius, tidak akan kehilangan kepercayaan. Aku berjanji kau akan mendapatkannya. Hanya butuh proses. Bisakah Anda memberi saya ini sekarang? Oh, ini Direktorio sekarang. Kebutuhan mendesak untuk sejumlah uang. Baiklah, lakukan hal khusus. Oh, Direktur, bisakah kau bantu aku? Katakan. Bisakah Anda membantu saya mendukung tempat itu? Pindah ke kota kami dan mengemudi sehingga ibuku akan bangga padaku. Tidak ada masalah. Kenapa anak ini belum kembali? Ini sudah 2 hari. Ini tidak akan menyebabkan masalah apapun kan? Bukankah katanya hari ini akan membayar utang? Saya sudah membawa uang di saku saya. Putri saya sudah pergi selama 2 hari. Saya juga tidak tahu dia pergi kemana, saya juga cemas sekarang. Apa maksudmu sekarang uangnya tidak ada? Orangnya juga kabur, kalian berdua wanita bajingan. Menganggap saya sebagai monyet, ya pantas saja gadis kecil itu. Saya berani bicara besar, ternyata sudah melarikan diri dari dulu. Benar kata pepatah, seperti ayah seperti anak satu, lebih memalukan daripada yang lain. Jangan bicara sembarangan, Yuan Er adalah putri saya. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada saya. Dia pasti tidak akan meninggalkan saya. Menurut saya mulutmu masih keras. Lala sekarang katakan padaku di mana dia sekarang. Kamu sebagai ibunya 2 hari sudah. Bahkan tidak tahu di mana putrimu.
Wanita ini cukup menyedihkan, suaminya tidak menginginkannya lagi. Anaknya juga tidak menginginkannya lagi, seperti lumpur di bawah kaki. Goyang sedikit langsung jatuh. Kalau saya jadi kamu. Sudah lama menabrakkan diri ke tahu dan mati. Bukan begitu putri saya tahu. Dia pasti tidak akan meninggalkan saya. Hahaha, saya bilang apa? Hari ini bayar utang, langit bayar utang. Ibu percayalah pada putri. Bagaimana mungkin putri mengecewakanmu? Kembali, Cuma 2 hari sudah lupa nama sendiri. Mau ku bantu ingatkan lagi. Jangan datang. Bukankah kita bilang hari ini akan membayar utang? Mana uangmu? Hanya orang datang, apa gunanya kami mau uangnya? Saya tidak percaya kau bisa dapat 3.000 yuan. Kecuali matahari terbit dari barat. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu, lihat baik-baik. Bagaimana matahari terbit dari barat? Ambil 3.000 yuan, kalian cepat pergi dari sini. Jangan muncul di depanku lagi. Kalau tidak hati-hati aku pukul sampai tidak bisa mandiri makan, butuh dorongan orang. Jalan butuh disuapi orang. Cucu-cucu penuh rumah butuh bantuan. Nona baru 2 hari. Dari mana kau dapat banyak uang ini? Apa ini jalanku mencari uang banyak sekali? Ikuti saja putrimu, nanti hidup enak. Hidup enak? Menurutku sebaliknya. Hisiwan, hari-hari bahagiamu sudah habis. Bersiaplah untuk pulang, bersihkan barang-barangmu, dan siap-siap masuk penjara. Tampaknya kau masih susah menahan diri dan melompat ke depan panggung. Aku sudah menebaknya. Kalian yang main di belakang layar. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa sih. Aku dan Kepala Niu menerima laporan. Laporan bahwa kamu terlibat kegiatan kriminal. Oh ya, aku dengar juga. Banyak yang memuji kamu, bilang kamu jagoan di antara para preman. VIP di antara para mesum. Mau kasih pidato penerimaan hadiah nggak? Hisiwan, kamu tutup mulut. Kamu bilang uang ini dari mana asalnya? Ada hubungannya sama kamu. Tentu ada. Siapa aku ini? Aku kepala desa. Sekaligus ketua penjamin mutu. Harus melindungi keamanan warga desa, kamu tahu nggak? Jadi siapapun yang melakukan kejahatan, aku yang pertama nggak akan membiarkannya. Dasar apa kamu bilang aku melakukan kejahatan? Dasar apa kamu bilang uang ini nggak halal? Hisiwan, kamu lagi main sulap ya? Kamu nggak punya modal, tapi dalam 2 hari ini bisa bikin uang sebanyak ini. Kamu bilang siapa yang percaya? Aku berani bilang uang kamu ini bukan hasil curian, ya hasil tipuan. Aku cuma bisa bilang orang yang hatinya kotor, lihat apapun kotor. Mendingan banyak minum pembersih aja. Lidah tajam. Kamu pikir nggak ngaku aja selesai? Aku tanya sekali lagi, uang ini dari mana? Aku pernah belajar ramalan beberapa tahun. Mau aku ramalkan kamu ini apa sih? Dasar apa kamu tanya aku? Kepala Niu, kamu lihat nggak? Ini kayak batu di jamban, bau dan keras. Nggak dipukul, nggak ngaku, sekarang serahkan padamu. Ikut aku jalan-jalan. Aku melanggar hukum apa? Dasar apa bawa aku pergi? Aku bilang kamu melanggar hukum apa? Hari ini kamu mau pergi juga nggak mau pergi juga harus pergi. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Aku pergi, kamu ini dari mana sih, berisik di sini? Buka matamu lebar-lebar, ini wilayahku. Kepala Yo, Anda datang. Kenapa nggak kasih kabar, Kepala Yo? Mana lagi Kepala Yo? Tentu, Kepala Yo, dari polisi kota Yunzhou. Yo, Kepala kantor Yo, kalau saya kasih tahu dulu. Mana bisa tahu kalian sekarang begini cara kerjanya. Anda ini kepala desa di sini, ya belum tahu juga. Kirain Anda ini raja kecil di sini, kapan ini jadi wilayah Anda? Anda sekarang ini ngapain sok jagoan? Kepala kantor Yo, Anda salah paham, ini pasti salah paham. Saya lihat Anda ini main kuasa. Lihat kalian berdua ini kompak banget. Nggak ada salah paham, Kepala kantor Yo. Ini pasti salah paham, Anda pasti sudah dibohongi sama si cewek ini. Si cewek nggak tahu dari mana. Lewat jalur ilegal. 2 hari bisa dapat 5.000 yuan. Saya sama Kepala Niu ini dapat laporan. Kami berdua mau selidiki sampai tuntas. Anda sendiri saja nggak tahu uangnya lewat mana. Kenapa bisa tangkap orang, Kepala kantor Yo? Ini 5.000 yuan loh, bukan 50. Mana mungkin dia bisa dapat uang sebanyak itu cepat banget. Pasti dapetnya dari cara ilegal, makanya. Nggak perlu bukti, bisa senaknya tangkap orang ya. Saya tegaskan. Hisi yuan 5.000 yuan ini dapetnya dengan cara yang benar. Dia sendiri yang tangkap penjahat penting. Ini hadiah dari kepolisian kita. Kepala kantor Yo, kabar Deng Hongliang tertangkap di sini begitu ya? Orangnya dia yang tangkap. Ini nggak mungkin kan? Kepala kantor Yo, apa Anda dibohongi sama si cewek ini? Anda pikir polisi se-Indonesia nggak ada yang bisa tangkap buronan ini? Si cewek kecil dari desa ini bisa tangkap? Nggak mungkin lah. Hal kayak gini mana bisa salah. Kita hari ini datang untuk bikin acara penghargaan atas nama kepolisian kita. Ucapkan terima kasih sama pahlawan rakyat kayak Hisi Yuan. Gimana sih si cewek ini hebat banget.
Katanya buronan itu dulu tentara bayaran. Pembunuh kejam ya masalahnya. Dia tahu uangnya dari mana ya? Ini kayak bisa meramal ya, aneh banget. Ingat ya, nanti jangan sampai berurusan sama dia. Nggak bisa lawan. Yuan R ini beneran ya? MA nggak mimpikan. Tentu saja nggak. Sebentar lagi saya naik terima penghargaan. Anda juga bantu-bantu saya, kita naik foto bareng. Ini gimana bisa? Kok nggak bisa? Kamu sudah membesarkan anak perempuan yang baik. Setengah dari prestasinya itu berkatmu. Bikin kesel banget. Jangan dipikir-pikir lagi, nanti rumah habis. Kamu ini ngapain sih? Sudah rugi istri, anak pun ikut rugi si imut itu. Sekarang dia punya baker, gimana kita bisa ganggu dia nanti? Kita nggak bisa bukan berarti orang lain nggak bisa. Cara itu dibuat oleh manusia, buat apa punya otak kalau nggak dipakai? Kamu punya ide apa lagi nih? Apa sih maksudnya ide gimana? Cepetan bilang. Aduh. Air asin buat tahu. Sesuatu pasti ada lawannya. Siapa yang paling ditakutin sama mereka berdua? Ayahnya yang tukang judi itu. Sehebat apapun si Yuan, kalau ketemu ayahnya, kayak tikus ketemu kucing aja. Dari kecil sudah ditakuti. Seberapapun bacernya, ayah ngatur anak perempuan itu wajar. Orang luar mana bisa ikut campur? Tapi si tukang judi itu dia kabur ngindarin utang. Sekarang juga nggak ketemu. Aduh. Kepalanya si tukang judi itu pinter banget. Aku akan sebarkan kabar. Utang judi sudah lunas, masih ada sisa uang. Dia dengar kabar ini, pasti lari lebih cepat dari kelinci. Nanti, mereka berdua yang akan susah haha. Ibu coba dulu. Bukan tahun baru, bukan hari raya. Kamu beliin baju apa sih? Aduh, coba aja dulu. Ayo coba dulu. Kalau gitu aku coba dulu ya. Lihat nih, kayaknya jadi lebih muda 10 tahun. Warna bajunya terlalu muda. Kurang cocok sama aku. Menurutku sih bukan warna bajunya yang terlalu muda. Bajumu yang dulu terlalu tua. Kamu baru 40 tahunan loh. Utang sudah lunas, masih ada sisa 2.000 uang ini, simpan baik-baik. Jangan sampai ketahuan sama. Banyak banget uangnya, ayah jadi kaya nih. Tapi aku tidak yakin. Kenapa kau datang? Omong kosong, ini rumahku. Aku adalah kepala keluarga. Kapan kau kembali? Kau setuju? Sekarang aku tahu itu adalah kepala keluarga. Ketika aku dijebak. Di mana kepala keluarga Anda, San Huzi? Ketika kita membawa orang untuk menduduki rumah kita. Di mana kepala keluarga Anda? Gadis yang sudah mati, kau sudah dewasa. Siapa yang memberimu begitu berani bicara padaku? Jangan biarkan kami bertahan. Sebagai modal tak tahu malu Anda berutang. Kami harus menghapus pantatmu saat melarikan diri. Sekarang melihat keluarga punya uang dan melunasi hutang judi. Menjilati wajah besar dan kembali ke kepala keluarga seperti Anda. Kami tidak jarang. Anda tidak akan memukul rumah selama 3 Aku hari. menamparmu sampai mati. Kau datang. Bunuh aku dulu. Jangan berpikir aku tidak berani. Bu, jangan khawatir tentang ini, aku punya uang. Jangan bergerak, itu uang saya. Ini adalah uang yang saya hasilkan. Anda tidak ingin mendapatkan sepeser pun. Gadis yang mati kau dibisarkan oleh aku. Uang Anda adalah uang saya. Kapan kau membesarkanku setiap hari selain minum? Ibuku bekerja keras untuk mendapatkan uang dari tanah. Anda telah menyia-nyiakan Anda adalah rumah kami. Aset negatif terbesar tanpa Anda. Ibuku tidak akan hidup begitu keras dan lelah. Ayah, jika ada sesuatu yang berutang padamu, aku sudah melunasi $3.000. Hari ini aku akan memberikan. Jika kau berani mengerti ibuku. Gadis mati. Hari ini, saya ingin menunjukkan warna. Kau akan terbang hari ini. Yuan R, dia adalah ayahmu. Aku sangat marah. Baik. Anda menunggu. Anda menunggu saya. Ibu, aku harus pergi ke kota. Simpan uang ini di bank. Gak apa-apa, udah bertahun-tahun ayahmu gak bakal makan kamu. Aku gak bisa. Kalau gitu aku buru-buru balik. Hati-hati di jalan.
Aku bunuh kamu. Jangan dipukul, Bu. Aku bunuh kamu. Anak perempuan sialan, aku pukul kamu juga. Biar kamu ngerjain ibuku. Hari ini aku beneran mau bunuh kamu. Aku kasih kamu rasain gimana rasanya kekerasan rumah tangga. Biar kamu ngerasain lagi kekerasan rumah tangga baru kamu tahu sakitnya kayak gimana. Yuaner, di desa suami mukul istri itu bukan hal besar. Tapi kalau kamu mukul ayah kabarnya bakal tersebar. Kamu bakal susah nikah. Gak nikah ya gak nikah, hari ini aku beneran mau bunuh dia. Biar dia gak berani ngerjain kamu lagi, aku bunuh dia. Bu. Kita pergi. Kalau kalian pergi jangan balik lagi. Bu, ini aku udah sewa. Kamu bisa tenang istirahat di sini. Kondisi di sini lebih baik daripada di rumah kan. Bagus-bagus juga tetap gak bisa ngalahin rumah. Apa itu rumah tempat yang ada cinta baru bisa disebut rumah? Kamu sama si tukang kekerasan rumah tangga itu udah bertahun-tahun. Beneran bisa nemuin rasa punya rumah. Bu. Selanjutnya kamu mau gimana? Mau gimana lagi, tunggu ayahmu marahnya reda. Kita balik aja. Bu, aku akhirnya ngerti. Apa itu orang yang kasihan, pasti ada yang bikin kesal. Kamu udah ngerasain kekerasan rumah tangga bertahun-tahun, harusnya cari tahu juga Nikah salahmu sama sendiri. ayam, ayam nikah sama. Anjing, kamu bilang aku bisa gimana lagi? Menurutku nasibku di tangan aku, bukan di tangan langit. Siapapun gak bisa ngatur nasib kita. Bu, kamu gak boleh salah lagi. Kali ini harus denger aku. Terus kamu mau aku gimana? Cerai. Apa cerai gak bisa lah? Kenapa gak bisa? Siapa orang baik-baik yang bisa cerai? Zaman sekarang di desa pemikirannya masih ketinggalan ya. Ambil contoh desa kita. Cewek yang ngerasain kekerasan rumah tangga juga banyak. Gak ada satupun yang cerai. Maka Anda harus menjadi orang pertama yang melakukannya seumur hidup. Mengapa tidak bisa berani sekali saja? Paruh pertama hidup Anda sudah terbuang pada pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Anda ingin membuang paruh kedua hidup Anda juga? Desa ini akan mengubur saya dengan cibiran mereka. Tidak, Bu, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Yuaner, saya akan mendengarkan Anda. Hi, dengar-dengar Anda dipukuli oleh putri Anda. Dan tidak ringan, benarkah itu? Omong kosong. Saya yang memukuli mereka berdua. Mereka sama sekali tidak berani melawan. Lalu mengapa mereka berdua pergi dari rumah dan belum kembali sampai sekarang? Mereka takut pada saya, mereka akan kembali setelah saya tidak marah lagi. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Setelah mereka kembali saya akan menghitung ulang dengan mereka. Hahaha. Bagaimana? Pulang dengan baik-baik kan? Pergi ambilkan ayahmu segelas air. Ayo jangan takut. Duduk, duduk, duduk. Cepat duduk, ayo ambil air kan? Ayo. Barang yang tidak ingat dipukul begitu cepat. Sudah lupa apa yang saya katakan pada kalian? Tidak berani kami tidak berjudi. Hanya bermain kartu, hanya itu. Dulu ayahmu yang memanggil kami. Kami pikir Anda tidak akan marah, ayo pergi-pergi. Tidak ada yang boleh pergi, kalian harus menjadi saksi saya. Ini adalah keluarga Hi. Saya adalah kepala keluarga. Kapan Anda yang menjadi kepala keluarga? Kedepannya Anda bisa dengan tenang menjadi kepala keluarga. Karena keluarga ini hanya tinggal Anda seorang. Perjanjian perceraian wanita brengsek ini. Berani menceraikan saya, lihat saya tidak memukulmu mati. Berani? Saya beritahu Anda, kami datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda perceraian ini pasti terjadi. Jika Anda tidak menandatangani perjanjian ini, kami akan mengajukan gugatan. Tunggu saja, Bu, kita pergi. Selesai istri hilang, anak perempuan juga hilang. Paruh kedua hidup Hi selesai, tidak bisa. Saya tidak bisa bercerai. Istri, maafkan saya. Tolong pulang dengan saya. Kalau aku memukulmu lagi, biarlah aku jadi kura-kura raksasa di kehidupan selanjutnya. Kenapa? Apa kura-kura ini sudah mengganggumu? Kenapa harus menyiksanya seperti ini? Mama, ayo kita pergi. Istriku, mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan sangat baik padamu. Benar-benar baik.
Aku lihat kamu pandai berakting. Mungkin kamu harus jadi aktor saja. Lagian beberapa tahun lagi bintang jelek akan populer. Kamu. Mama jangan sampai lemah hati. Kalau anjing bisa berhenti makan kotoran, dia bukan anjing lagi. Ayo kita pergi. Pria sejati harus punya harga diri. Kepala desa. Sekarang para istri sudah berani melawan. Anda harus membela saya. Ayo sudah cukup. Hisiwan kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Siwan cepat pergi. Kepala desa sedang mengumpulkan orang untuk mengadilimu di balai desa. Ini zaman apalagi ada pengadilan seperti ini. Kepala desa bilang kamu melanggar hukum adat akan dihukum menurut hukum adat. Pokoknya cepat pergi. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi tuduhan ini tidak akan pernah bisa dibersihkan. Tapi, Jangan tapi hari ini aku harus pergi. Mama temani aku. Baik apapun yang terjadi, Mama akan selalu di sisimu. Warga desa sudah dengarkan. Di desa kita, terjadi kejadian memalukan yang melanggar moral. Aduh. Anak perempuan memukul ayahnya sendiri. Sungguh keterlaluan. Ayo lihat semua, lihat. Lihat. Semua sudah lihat kan, sungguh tidak manusiawi. Berani memukul ayahnya sendiri. Hatinya seperti ular dan kalajengking. Ya dengar-dengar itu ayah angkatnya. Kalau tidak karena kebaikan hatinya mengadopsinya, dia Hisiwan sudah lama mati di luar sana. Kamu benar-benar serigala yang tidak tahu berterima kasih. Hisiwan suruh dia keluar. Terima hukuman yang adil, benar banyak orang di sini. Satu orang satu ludah juga bisa menenggelamkannya hidup-hidup. Wanita jahat ini bukan kaburkan. Siapa bilang aku kabur? Wah, tidak menyangka ya. Hisiwan, kamu masih berani datang ya. Apa yang tidak berani? Yang benar bisa jalan kemana-mana. Kamu sebagai anak perempuan berani memukul ayah. Hah, kamu masih merasa benar? Benar atau tidak, bukan kamu yang bilang. Kelelawar pasang bulu ayam lupa diri itu burung apa? Berani tidak kamu bilang di depan semua orang. Kamu baru-baru ini incar wanita mana lagi di desa? Kamu. Warga sekalian, jaga baik-baik istri kalian. Ada orang-orang pakai baju adalah binatang berbusana. Lepas baju adalah binatang. Hisiwan, jangan alihkan topik, aku bilang ya. Hari ini untuk urusan kamu. Urusan kamu memukul ayahmu. Kamu tidak bisa dimaafkan. Kalau aku untuk melindungi ibu. Tidak sengaja memukulnya sekali disebut tidak bisa dimaafkan. Lalu memukuli seseorang dengan semena-mena puluhan tahun. Seluruh badan penuh luka bisa dimaafkan tidak? Rambut di sini tercabut hidup-hidup. Ini bekas cambukan. Ini bekas air panas. Ini bekas tendangan. Sekali aku saat ibu tidur. Mau hitung berapa banyak lukanya. Tapi tidak bisa dihitung. Aku tanya lagi. Perilaku sejahat ini bisa dimaafkan tidak? Kalau mau menghukum aku, tapi sebelum menghukum aku, harus menghukum dia dulu kan? Ini bukan hal yang sama. Iya. Dia memukul istri, kamu memukul ayah. Ini beda. Saudari-saudari kalian dengarkan. Maksud kepala desa, istri boleh dipukul. Wanita juga boleh dipukul. Kalau dipukul itu salah mereka. Aku mau tanya, kalian dengar ini apa perasaan kalian? Kamu ngomong sembarangan, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Pantas saja kamu cepat naik, cepat masuk. Kamu sudah merusak berapa banyak gadis di desa ini. Ternyata kamu tidak menganggap mereka sebagai manusia. Kamu sudah berusaha mati-matian membujuk ayahmu untuk bercerai. Apakah benar ada hal seperti itu? Ya, itu aku yang lakukan. Ada masalah. Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Kamu membujuk ayahmu untuk bercerai, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak takut anjing liar menggigit, tapi takut anjing liar bisa bicara. Tolong jangan terus-terusan mengomel padaku. Aku akan menjelaskan hal ini di depan warga desa. Warga desa, aku ingin bertanya pada kalian. Apa tujuan kita masuk ke dalam pernikahan? Apakah untuk membangun rumah yang hangat bersama, berpikir dan berusaha bersama? Untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Tapi jika pernikahan itu hanya membawa luka yang tak terhitung, air mata yang tak kunjung habis dan hutang yang tak bisa dilunasi, mengapa kita harus mempertahankan pernikahan yang membunuh ini? Mengapa tidak bisa bercerai dengan terang-terangan? Apakah karena kita adalah perempuan? Tidak.
Aku Hisiwan tidak menerima takdir ini. Bagus, bagus. Ucapan yang bagus ini adalah deklarasi kemandirian perempuan di era baru. Kita harus melepaskan belenggu feodal, agar bisa menyesuaikan diri dengan era baru ini. Ini Gujai, dia kan mahasiswa. Dia setuju dengan APA, yang dikatakan Aku juga Hsiayuan. Setuju dengan APA, yang Seperti dikatakan terbangun dari Hsiayuan. Jangan dengarkan omong kosong itu. Pasangan mana yang tidak pernah bertengkar? Mana ada yang langsung bercerai begitu saja ya kan? Kamu sudah mikir dulu baru bicara ya? Apakah kamu pantas ikut bicara dalam topik ini? Kamu dan suamimu sudah melakukan hal-hal yang menjijikkan. Mengambil kotoran saja kamu merasa jijik, mengambil sampah saja kamu merasa kotor. Orang seperti ini masih tidak bercerai. Hanya membuktikan bahwa kamu sama seperti dia. Apalagi yang bisa dibuktikan? Hsiayuan, kamu jangan terlalu besar mulut semua orang tahu. Apa yang kamu lakukan aku juga tahu. Pasti orang tuamu sangat lucu, sampai bisa melahirkan lelucon seperti kamu. Untukmu aku hanya ingin memberi nasihat. Cinta dan pernikahan adalah dua arah, bukan seperti obat gosok yang dipaksakan. Kamu Hsiwan. Wah, mulutnya sangat tajam. Kalau aku punya sepertiga darinya, tidak akan sampai sering-sering dijahili orang. Benar-benar aku akan segera menikah. Katanya ibu mertua di masa depan sangat ganas. Aku ingin punya keahlian seperti kamu lihai di mulut. Maukah kamu mengajari kami? Aku bersedia membayar uang sekolah. Asalkan kalian mau belajar, aku akan mengajari tanpa memungut biaya. Baik. Dalam kehidupan nyata kita harus berbuat baik kepada orang lain. Tapi ketika menghadapi intimidasi, orang sampah yang mengganggu kita tidak perlu diberi ampun. Cukup balas dengan 3 kata. Balas mereka, bikin mereka takut. Ada yang bilang aku licik, bagaimana cara balasnya? Pas banget, aku kasih kamu 2 poin. Kalau diganggu ada yang bilang lalat, nggak bakal hinggap di telur yang nggak retak. Kamu ini lalat, kamu yang menentukan. Kalau nggak terima duel aja. Kamu ini kotoran yang masih perlu dipilih-pilih, hahaha. Ngomong banyak, saatnya aku menguji kalian. Kalau ada yang bilang kalian bodoh, harus gimana balasnya? Kamu yang bodoh, kamu yang bodoh, kamu yang bodoh. Semua omonganku percuma. Guru tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Bisa nggak kasih pelajaran berdasarkan situasi spesifik? Siwan ayah dan adikmu datang. Sekarang lagi bikin masalah di rumahmu. Apa? Mereka itu ayah dan ibu kandung yang dulu meninggalkanmu. Bukannya mereka sudah bikin masalah 2 kali? Guru, kamu mau kemana? Memberi pelajaran langsung, kalian ikut. Ayo. Cepat serahkan anakku. Kalau tidak hari ini, aku nggak akan berhenti. Berhenti. Akhirnya kamu pulang juga, cepat ikut kami pulang. Betul, ini kunjungan kami yang kedua. Kejahatan tak lebih dari 3 kali hari ini, apapun yang terjadi kamu harus ikut kami pulang. Boleh saja, tapi setidaknya berikan alasan. Kami ini ayah dan ibumu sendiri, apa alasan ini kurang kuat? Iya, bukannya aku punya ayah dan ibu kandung. Aku kan sudah ditinggalkan begitu lahir. Jangan-jangan mereka belum lahir waktu itu. Aneh, bocah mati-matian ini beberapa hari nggak ketemu. Kenapa kayak berubah jadi orang lain, kok bisa bicara sepedas ini? Kami juga nggak tega. Tapi benar-benar nggak ada cara lain waktu itu keluarga banyak anak. Memang nggak mampu menghidupi. Kalian ini juru masak ya, kok pandai lempar tanggung jawab anak nggak bisa dihidupi. Ini siapa? Ini. Rumah ini harus punya anak laki-laki. Kalau di desa ini, rumah nggak punya anak laki-laki. Yang nggak bisa jaga muka dong. Baguslah sekarang udah punya anak laki-laki. Meskipun kelihatannya nggak terlalu pintar. Kayak otak kecilnya kebesaran otak besar. Tapi yang penting punya kelamin laki-laki, buat apa nyari aku lagi? Sekarang kondisi kita udah lebih baik. Jadi pengen bawa kamu pulang. Jangan dulu, aku lihat gigimu rapi. Kok ngomongnya kayak becor mulut? Aku ini benda ya, mau bawa pulang ya bawa. Mau buang ya buang. Aduh, mama selama ini juga nggak enak hati. Setiap malam nggak bisa tidur. Selalu mikirin gimana caranya ngebales kamu. Ini nih kata-kata yang tulus dari hati. Tapi menurutku cuma tulus dari hati aja nggak cukup. Bagusnya ginjalnya juga dikeluarin. Tapi aku nggak tertarik, mereka cuma layak buat makanan anjing. Dasar anak perempuan ngomong baik-baik sama kamu. Malah makin jadi-jadian. Ya aku gini, kalau kalian nggak suka, mending mata kalian dicongkel aja. Camel. Di dunia ini nggak ada orang tua yang salah. Kita semua ngelakuin ini demi kebaikanmu. Di tempat kumuh ini kamu cari suami miskin. Hidupmu bakal hancur. Kita udah nemuin jodoh yang bagus buat kamu, kamu nikah aja. Bisa nikmatin hidup seumur hidup. Oh, pantas aja. Pantas aja kalian buru-buru nyari aku pulang. Hitungannya udah mau ke mukaku nih. Anak perempuan lahir nggak diurus, mau dijual buat mahar. Kulit muka kalian kalau dikupas bisa dipakai buat rompi anti peluru. Ngapain banyak omong sama dia, langsung bawa aja. Anak laki-laki bantuin. Orang mati nih. Anak perempuan bunuh mamanya sendiri. Mati nggak kamu cek kalau berani mati. Aku berani kubur. Banyak orang lihat nih, jangan bikin malu di sini. Lagian mana ada orang tua kayak gini. Benar-benar hutan besar ada macam-macam burung, orang kayak gini bisa jadi orang tua. Bah.
Dasar anak perempuan ini nggak bakal selesai. Kita lihat aja nanti. Dah pasangan ini terlalu jahat. Cuma ngomong beberapa kata ke mereka nggak puas. Harus mikir cara buat bikin mereka kapok. Gimana kalau cari Gu Jiai buat diskusi, siapa tahu dia punya ide bagus. Gu. Si brengsek. Lo ngapain di rumah gue? Kak Jai, aku semalam mimpiin lo. Gak ada apa-apa, aku pulang dulu ya. Jangan dong Kak Jai. Lo nggak ngerti perasaan aku ya? Kita berdua gak cocok lagian. Aku udah punya orang yang aku suka. Aduh, Kenapa? Kak Jai, mataku kemasukan debu. Tolong ciupin dong. Ini. Si brengsek. Udah punya ya di piring ngincer yang dipanci. Aduh, sakit banget. Si brengsek, ternyata aku salah lihat orang. Lo ngapain? Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Akhirnya bisa nyelinap di antara mereka berdua. Ini masih langkah pertama. Lo ngapain, ada apa lagi? Jangan sentuh aku jijik. Lo beliin sabun cuci tangan buat aku. Nak, jangan marah sama mama. Kita ini ibu dan anak, nggak ada dendam semalaman. Mama beliin jam buat kamu, suka nggak? Cuma mau bilang tahun lalu aku beli jam. Nak, jangan terlalu gengsi. Lengan kamu kosong, mana ada jam. Kondisi keluarga angkat kamu gitu, mana ada uang buat beli jam. Kamu udah bukan anak kecil lagi. Gimana yang paling menguntungkan buat kamu ikut mama? Baru bisa hidup enak. Mama kenalin calon suami kamu. Keluarganya kaya raya. Kamu nikah sama dia, mimpi pun bisa ketawa. Lihat tuh, air liur kamu hampir menetes. Mending kamu sendiri yang nyamperin, anak sendiri aja bisa dibuang. Suami apaan? Jangan ngomong sembarangan, kita juga udah minta lama. Bapak kamu itu anak buah bos besar. Baru dia setuju anaknya ketemu kamu. Maksud kamu, keluarga kamu hidup dari bos besar itu? Jari mereka ngocorin sedikit. Udah cukup buat makan keluarga kita. Keluarganya kaya banget. Baiklah, setuju. Benarkah ini baru anakku yang baik? Hei, cukup ya. Tunggu saja, aku pasti akan membuat si anak orang kaya itu pusing. Tidak merusak pekerjaan kalian tidak akan selesai. Sekalian beritahu kabar perjodohan untuk membuat si brengsek itu kesal. Apa yang kamu lakukan, Ibu? Mempersiapkan 2 baju untuk kamu bawa. Ini sebentar lagi cuaca dingin, siapkan 2 yang tebal. Hemat tenaga saja. Benar-benar akan mengirimku pergi ya? Satu pun tidak perlu disimpan, aku akan kembali dalam beberapa hari. Anak ini ngomong apa sih? Kalau kamu sudah sampai di sana harus mendengarkan perkataan mereka. Jangan sering lari-larian, jangan membuat orang tuamu khawatir. Aku ini. Nanti saat liburan kamu bisa datang menjengukku. Ibu sudah sangat senang. Apa yang kamu pikirkan, Ibu? Kamu pikir aku akan benar-benar mengakui? Si brengsek itu sebagai orang tua mereka pantaskah? Di dunia ini mana mungkin ada 2 ibu? Kamu adalah ibuku seumur hidupku. Hidup berikutnya aku akan mencari kamu lagi sebagai ibu. Kamu? Tidak perlu bertanya apa-apa, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Hei, aduh. Nona Hiya hei. Aku Gao Baoshan, senang bertemu denganmu. Sangat terhormat bertemu denganmu. Anda ini. Aku takut terlalu dekat, tidak bisa melihat dengan jelas. Senang bertemu denganmu. Hei, duduk. Anda terlalu sopan. Anda tidak membatalkan janji, sudah sangat aku syukuri. Mengapa bicara seperti itu? Bukankah ada pepatah yang mengatakan ingkar janji membuat gemuk? Anda sudah gemuk seperti ini pasti sudah sering ingkar janji. Haha, Nona Hi, kamu benar-benar lucu, haha. Tidak berani. Hei Nona Hi, aku terhadapmu. Bisa dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku ingin terus menjalin hubungan denganmu. Apa yang Anda suka dari saya ubah saja ya. Hei, semua yang ada padamu aku suka. Tenang saja, memilih aku pasti tidak akan menyesal.
Aku punya banyak. Hei, Anda tidak perlu bilang saya tahu Anda punya banyak daging. Tapi saya sejak kecil tidak terlalu suka makan daging berlemak. Aduh, maksudku aku punya banyak uang. Ah, siapa sih yang gak suka uang saat ini? Kasih aku kesempatan dong. Sebenarnya menurutku gemuk juga ada baiknya. Pakaian bisa hemat, kain jatuh ke sumur bisa nyangkut. Kena angin kencang gak terbang. Yang paling penting di sampingmu gak bakal kepanasan. Jadi kamu setuju sama aku? Siapa bilang aku setuju? Aku gak suka sama orang kasar. Siapa bilang aku orang kasar? Sebenarnya kamu punya tempat di hatiku. Aku seneng banget denger kamu bilang gitu, hehe. Jangan salah paham, maksudku orang seberat kamu. Aku nggak sanggup. Sampai jumpa. Berita bagus nih Putra Pak Gao. Suka sama anak kita. Beneran? Masa si Putra Gao sendiri yang nyamperin aku? Minta bantuan buat ngejodohin. Ngapain dijodohin, kita malah seneng iya kan? Anak, Nggak, Ah, kita nggak cocok. mana yang nggak cocok? Semua nggak cocok. Lihat tuh, dia kaya banget. Berpakaian branded. Gaya langsung kelihatan. Aku nggak punya baju yang bagus. Kalau berdiri sama dia nggak matching meskipun dia nggak ngomong apa-apa. Orang lain pasti ngeledek lama-lama. Bisa baik-baik aja. Orang kayak gitu pasti gengsi. Baju doang beli aja. Baju-baju ini mahal semua. Barang akan murah sih, mending nggak usah beli murah tapi nggak worth it. Setuju kan? Iya, Bawa ini semua. Penampilan dan aura langsung naik level. Yang penting percaya diri juga nambah. Iya kan? Aduh, semua aku ambil. ini. Totalnya berapa? Totalnya 1.250 yuan. Wah, Ada apa? enggak apa-apa. Kamu pakai ini memang bagus banget. Mama sampai kaget. Ulangi lagi, kamu daftar kursus apa aja? Piano, melukis, kaligrafi, vokal, menari, merangkai bunga. Dan kamu pikir uangku datang dari angin? Gak bisa pilih yang lebih sedikit ya? Kamu pikir aku mau ini juga buat kebaikan kalian? Pernikahan bukan cuma urusan dua orang tapi dua keluarga. Keluarga kalian beda jauh, aku cuma bisa begini. Memperkecil sedikit perbedaan ini. Kalau kamu gak mau, ya udah. Kalau begini terus, uang di rumah bakal habis sama dia. Kamu gak sayang, aku yang sayang. masa gak sayang itu uang lo? Jangan lupa kata-kata itu. Gak ada pengorbanan, gak ada hasil. Dia nikah sama Gao Baoshan. Kita jadi besan sama keluarga Gao, untungnya besar. Untungnya banyak banget. Benar, aku rela. Jangan mimpi siang bolong. Gak bikin kalian keluar banyak uang. Gak pantas sama yang ditinggal. Yang harus dibayar-bayar. Siwan nikah sama aku. Aku pasti gak bikin kamu menyesal. Siwan, cepat pakai. Ini cincin yang aku beli khusus buat kamu. Harganya 60.000 lo, cepat. Jari kamu lebih besar dari wortel. Aku rugi tukar cincin sama kamu. Udah deh, kita gak cocok. Siwan. Jai, abang mau mati puas kamu. Kamu ini pembawa sial. Kamu bilang apa? Jai, abang kena sok. Pulangnya jatuh ke selokan. Dia diranjang masih teriak nama kamu. Kamu ngapain sama dia? Bujai, kamu gak boleh mati. Kamu mati aku gak maafin.
Orang yang kakinya cedera itu mana? Gu Jiai. Kamu kenapa bisa sebodoh ini? Aku cuma bohong sama kamu. Aku dari awal sampai akhir hanya mencintaimu. Apakah kamu dengar? Aku dengar. Aku kira kamu sudah meninggal. Aku belum sempat mengungkapkan perasaanku bagaimana bisa meninggal. Jiang Lili bilang kamu hampir meninggal. Aku pikir itu benar. Dia sengaja memprovokasimu. Lagi pula kamu begitu pintar. Bagaimana bisa tertipu seperti itu? Aku juga tidak tahu. Aku langsung bingung saat itu. Sudahlah, semuanya salahku jika aku lebih cepat mengungkapkan perasaanku. Tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Anak laki-laki di zamanmu ini benar-benar bodoh. Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Lukanya sakit lagi. Salah sendiri kalau kamu tidak terlibat dengan Jiang Lili. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Lihat saja kamu masih berani. Jangan hanya menyalahkanku, kamu dan Gao Baoshan juga harus jelas. Dia juga bukan obat ajaib. Kamu pikir semua orang seperti kamu. Aku sudah menjelaskan padanya. Dia tidak akan datang lagi aku. Hei Siwan. Apa aku punya masalah denganmu? Jangan seperti ini. Kamu menolakku hanya untuk pria ini. Hei. Apa yang lebih baik dariku? Memaksa tidak akan membuatnya manis. Mengapa harus memaksakan hal seperti ini? Hari ini aku akan memaksa. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Aku akan memberimu 100.000 yuan untuk meninggalkan Hisiwan. Bagaimana? Hanya 100.000 yuan bisa membuatmu begitu sombong. Kamu tahu betapa lucunya kamu. Benar-benar besar mulut. Kamu hanya seorang dokter desa miskin. Pernahkah kamu melihat seperti apa 100.000 yuan? Jika kamu benar-benar mencintai Hisiwan, kamu harus mundur. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Mengapa? Mengapa? Karena keluargaku besar. Bisa menghancurkanmu si miskin. Karena kami adalah mitra keluarga Gu di kota provinsi masa depan cerah. Keluarga Gu di kota provinsi. Jangan-jangan kamu belum pernah mendengarnya. Itu perusahaan terkemuka di kota provinsi. Kita akan 3 hari lagi akan diadakan upacara yang meriah. Selamat datang atas Bimbingan Mirka. Berunding tentang langkah kerjasama selanjutnya. Nanti kamu juga bisa datang untuk melihat-lihat. Lihatlah apa yang disebut dengan suasana besar. Sadarilah perbedaan antara kamu dan saya. Baik, saya akan datang tepat waktu. Saya menunggumu ya. Sekarang sudah begini, kenapa kamu harus bersikeras dengan dia? Lihat bagaimana kamu akan Tenang menyelesaikannya. saja, saya tidak pernah berperang tanpa persiapan. Katak ingin makan daging angsa. Cepat jauh-jauh dari Siwan kami. Kalau saya lihat, kamu di depan rumah lagi sekali lihat sekali pukul. Sekarang kamu tahu risiko pacaran dengan saya ya? Kamu takut tidak? Kamu bilang apa? Tunggu kedatangan saya berikutnya akan ada kejutan untukmu. Memberi mereka kejutan. Siwan, kamu harus cepat putus dengan dia. Mana ada yang bisa dibandingkan dengan Tuan Gao. Cuma lihat saja dia. Tampilannya miskin, jelas keturunan miskin 3 generasi. Akan menjadikan Mirka Kilyarga. Dikatakan mata adalah jendela jiwa. Mata kamu itu perlu dibersihkan dengan kain lap ya. Dan kamu ini usus buntu ya, bisa meradang begitu. Perlu dipotong, tidak SST. Jangan bicara dengar. Tukang sampah sudah datang, hati-hati kamu diambil. Bagaimana suasana ini? Cukup besar ya. Kamu bilang kalau pacar kamu yang tampan itu datang. Jangan-jangan dia ketakutan ya. Untung anak itu pintar. Memilih untuk bersembunyi. Kalau tidak, saya pasti akan membuatnya malu hari ini. Ternyata orang terkaya itu juga tidak mudah. Kemampuan menjilat juga harus nomor 1. Kamu tidak mengerti. Orang lain ingin menjilat saja tidak bisa. Itu keluarga Gu dari kota provinsi. Barang yang jatuh dari celah jari mereka cukup untuk membuat keluarga Gao kaya raya. Kalau bisa bekerja sama lebih lanjut, orang terkaya itu pasti akan menjadi keluarga Gao. Hahaha. Selamat. Kalau saya dan Hisiwan jadi, kalian berdua akan menjadi keluarga orang terkaya. Hubungan baik, hahaha. Leluhur pasti senang, hahaha.
Tenang saja, kami akan membantu memberantas mereka. Gao, ada kabar terbaru. Ada perubahan dalam agen utama grup Gu bagaimana? Wakil Presiden Zheng, tidak datang lagi. Wakil Presiden Zheng berubah menjadi pengikut. Agen utama digantikan oleh pewaris grup Gu. Ini Libi Penteng daripada seorang wakil presiden. Tampaknya grup Gu sangat menghargai kami. Bahkan memikirkan untuk mengganti orang secara mendadak. Hahaha, wah, mobilnya datang. Hei, begini semua orang harus bersemangat. Bendera dibentangkan, petasan dinyalakan. Ini tidak mungkin. Aku tidak salah lihat, bagaimana mungkin dia. Selamat datang pewaris Gu, suatu kehormatan. Agak terkejut ya. Bagaimana mungkin kamu pewaris Gu? Apa yang tidak mungkin meskipun aku tidak menyukai identitas ini. Tapi ini adalah cap yang melekat sejak lahir, sekarang kamu mengerti. Hal-hal yang membuatmu bangga aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bahkan 1000 kali lebih banyak darimu. Tapi aku sama sekali tidak tertarik jika bukan untuk membuatmu menyerah. Tidak mendekati Siwan, aku tidak ingin mengungkapkan identitas ini sampai sekarang. Baoshan, kamu kenal pewaris Gu itu bagus. Kalian anak muda. Waktunya untuk semakin dekat. Nanti belajar lebih banyak dari pewaris Gu. Aku tidak pantas, suasana hari ini terlalu besar. Akhirnya membuatku membuka mata, membuatku menyadari. Perbedaan antara kita mana berani punya pikiran lain. Bukan pewaris Gu, apa maksudmu? Tanya anakmu, dia ingin menggunakan kekayaan keluargamu untuk menghancurku. Si miskin ini, wah, hampir membuatku takut. Itu yang kamu katakan. Aku tidak tahu dia adalah pewaris grup Gu. Dia jelas-jelas dokter desa miskin kamu. Kamu anak yang tidak berguna. Aku bekerja keras, berjuang seumur hidup. Bisnis besar ini, semua kamu hancurkan. Ah, pewaris Gu, sekarang aku akan meminta maaf padamu. Wah, pewaris Gu, aku salah. Aku tidak akan berani bersaing denganmu untuk Hisiwan lagi. Aku tidak pantas. Bangunlah. Pewaris Anda orang besar. Jangan pedulikan anak kecil seperti saya. Lagi pula kedua keluarga, kita masih harus bekerja sama dalam bisnis. Aku tidak tertarik dengan urusan bisnis, tapi juga tidak akan membiarkan masalah pribadi mempengaruhi urusan publik. Tapi aku percaya memilih mitra bisnis. Karakter itu penting, keluarga kaya tapi tidak bermoral. Gaya hidup yang suka menindas dengan kekuasaan. Bukanlah partner yang layak untuk diajak kerja sama. Wakil Presiden Zheng, saya tidak punya hak dan tidak akan ikut campur dalam pilihan kalian. Tapi demi kepentingan grup Gu, saya harap kalian meneliti karakter mereka dengan seksama. Ia menantu mau mampir ke rumahku. Aku masak makanan spesial untukmu. Gao Baoshan, sudah cerita semuanya, katanya menantuku adalah putra tertua keluarga Gu. Putriku memang punya selera. Bukannya kamu bilang aku kodok yang ingin makan daging angsa. Suruh aku menjauh dari Hisiwan. Maksudku kamulah angsanya. Siwan kami itu bukan. Gao Baoshan itulah kodoknya, aku suruh kalian menjauh darinya. Iya, mari kita pulang dan bicara. Aku punya anggur tua yang sudah disimpan lama. Kita berdua minum sampai mabuk. Bukannya kamu bilang kalau aku muncul lagi di depan rumahmu, kalian akan memukulku setiap kali melihatku. Maksudku, setiap kali melihatmu, akan kusapu debumu. Benarkah? Tapi aku ingat kamu bilang pada Gu Jiai sudah putus denganku. Kamu tidak salah ingat, tapi kamu salah dengar. Maksudku suruh kamu segera menyelesaikan urusan dengan Gu Jiai, bukan putus. Oh, kamu bilang keluarganya pasti miskin selama 3 generasi. Pasti tidak akan jadi keluarga besar, bagaimana itu? Baiklah, kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir. Apapun sikap kalian menentang atau merayu, tidak akan mengubah apapun. Aku sudah memilih Siwan. Seumur hidupku tidak akan menikah selain dia. Tentu saja, segala yang kumiliki juga milik Hisiwan. Ini tidak perlu diragukan lagi. Tapi apa hubungannya dengan kalian di mata Hisiwan? Dia sama sekali tidak mengakui kalian. Hanya ibu angkatnya yang menjadi satu-satunya ibunya. Menantu baik tidak seperti itu. Siwan kami sudah lama mengakuiku. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di rumah kami dan menghabiskan begitu banyak uang kami. Kita pergi. Kalian dengar belum? Gadis Hi itu ternyata sudah naik ke puncak. Gu Jiai ternyata anak orang terkaya di kota. Kenapa aku tidak menyadarinya ya? Wah, mana semudah itu. Dia sendiri nggak cocok. Naik ke atas pun jatuh juga, pantatnya nggak karuan.
Mukanya nggak karuan, mendingan santai aja. Emang sih kondisi keluarganya aja aku nggak suka. Apalagi keluarga orang terkaya. Anak itu udah balik ke orang tuanya yang asli. Masih ada hubungan apa sama keluarganya? Aduh, aku kok lupa sama hal ini. Meskipun orang tuanya yang asli juga nggak sebanding sama keluarga terkaya. Tapi ya masih bisa diterimalah. Mungkin anak itu nggak bakal balik lagi. Dia takut terbebani sama keluarga miskin ini. Benarkah udah 20 tahun lebih? Benar-benar sia-sia. Aku pulang. Kangen banget. Tante tenang aja, serahkan si Yuan ke aku. Kita bakal bareng-bareng jaga tante. Oke. Ayo pulang. Kayaknya kita semua salah. Anak Hi masih mengakui ibu angkatnya. Dan anak keluarga terkaya ini. Kayaknya beneran sayang sama anak Hi, iya. Si Yuan, sekarang waktunya ketemu orang tuaku. Biar urusan kita berdua benar-benar selesai. Keluargamu kan yang terkaya. Bisa terima aku yang cuma anak miskin. Kalau nggak ya udah, aku nggak mau maksa. Kamu tahu kenapa dulu aku ke desa? Jadi dokter desa. Kenapa? Dari kecil aku nggak tertarik sama bisnis. Setelah besar aku nekat masuk jurusan kedokteran. Tapi alasan sebenarnya aku kabur ke desa adalah orang tuaku mau nikahkan aku sama anak keluarga lain. Maksa aku nikah sama anak perempuan namanya Jiang Ruolan. Memang sudah waktunya menikah, kenapa kamu nggak setuju? Karena aku sama sekali nggak suka sama dia. Alasan itu cukup kan? Aku bersyukur sama pilihanku dulu. Baru bisa ketemu kamu. Cinta sejati hidupku. Lumayan romantis juga ya. Emang generasi yang tumbuh baca cerita Qiong Yao. Qiong Yao. Aku ngerti maksudmu, kali ini ikut kamu pulang. Pasti bakal banyak rintangan. Kamu nggak perlu khawatir, semuanya ada aku. Aku khawatir. Aku seorang ahli yang kesepian di era selebgram. Bisa takut pada sekelompok orang kuno tahun 90-an. Kamu mikir apa sih? Gak akan ku kasih tahu. Tanggal 15 bulan pertama. Aku gak dapat, kamu juga gak bakal dapat. Kamu tunggu aja. Kamu siapa? Ada perlu apa? Kamu gak perlu tahu siapa aku cuma mau kasih tahu. Kita punya satu kesamaan. Sama-sama suka sama satu pria Gujiai. Dia demi kamu sampai ninggalin aku. Kamu datang buat cari gara-gara ya? Bukan, kita masih punya satu kesamaan lagi. Kita sama-sama, pikandang di dunia, persentawan kalah sama satu wanita yang sama. Maksud kamu? Gujiai jatuh cinta sama seorang wanita bernama Hisiwan. Sampai nangis-nangis bilang gak mau nikah sama yang lain. Hisiwan itu siapa sih? Seorang wanita desa yang cuma lulusan SMP, gak bisa baca tulis. Sepanjang hidupnya gak pernah keluar dari kabupaten. Wanita desa? Gak mungkin Gujiai itu tinggi hati. Sampai aku aja dia gak suka, gimana bisa suka sama wanita desa? Yakin gak yakin, yang jelas aku kalah sama dia. Kayaknya kamu juga bakal kalah. Aku tahu kamu gak bisa menangin dia. Jadi kamu pakai aku buat senjata ya? Betul, itu maksudku. Tapi kayaknya aku bakal kecewa. Menurutku kamu mungkin bakal lebih parah dari aku. Kamu gak tahu betapa susahnya ngalahin dia. Jangan bercanda, aku Jiang Ruolan sudah berkecimpung di dunia bisnis. Orang macam apa yang belum aku temui, mana mungkin gak bisa ngalahin seorang wanita desa. Kalau gitu coba aja, semoga kamu gak terlalu parah. Xiao Zhang hari ini bikin beberapa hidangan. Nanti ada tamu yang datang baik.
Hari ini kamu jangan kemana-mana, tinggal di rumah aja buat jemput tamu. Kamu beneran anggap seorang wanita desa yang gak berpendidikan sebagai menantu? Aku gak mau berkonfrontasi sama dia. Kamu bilang anakmu itu lebih galak dari kamu. Waktu itu maksain dia buat nikah. Hasilnya setengah tahun gak pulang kali ini. Kalau sampai bikin dia kecewa lagi gimana kalau dia beneran gak pulang? Kamu bilang anakmu itu terlalu pemilih. Aku gak percaya dia beneran suka sama yang kayak gitu. Dia cuma lagi penasaran aja kan? Kayak kita yang udah bosen makan makanan mewah. Lihat hidangan sederhana juga jadi pengen nyobakan. Bukankah ini logis? Maksudmu? Setelah rasa penasarannya hilang menurutku, dia gak akan tertarik lagi sama cewek desa itu. Nanti yang harus kita lakukan, yaitu memanfaatkan situasi untuk mendorongnya. Biar Jayi tahu cewek desa itu gak cocok buat dia. Oke deh. Oh iya, tentang hal ini. Jangan sampai Ruolan tahu ya. Kalau dia tahu sifat anak itu, dia pasti bakal bikin ribut nanti. Kita gak ada ruang buat berkompromi lagi. Kamu ngapain sih? Aku sibuk banget nih. Masih ikut campur urusan orang lain. SST mereka datang. Ayah ibu ini Hisiwan. Halo Om Tante. Aku udah kenal banyak orang. Tingkah lakunya nggak kayak cewek desa. Hisiwan ya, ayo duduk-duduk. Terima kasih Tante. Om Tante, pertama kali datang aku siapin hadiah buat kalian. Semoga nggak mengecewakan. Ini oleh-oleh khas daerah ya, taruh aja di situ. Bukan, ini baju yang aku buat sendiri. Coba deh. Ini beneran kamu yang buat? Iya, aku yang desain sendiri. Kalau nggak keberatan, bisa dicoba cocok apa nggak? Wah, cantik banget nih. Masa sih, ini kan model klasik. Yang paling populer dalam 10 tahun terakhir. Di zaman sekarang kayak nggak ada tandingannya. Katanya penampilan tergantung baju, menurutku sih baju tergantung orangnya. Kayak kamu ini penampilan dan karakternya yang bikin baju ini kelihatan bagus banget. Siwan ya? Jayi manggil kamu Siwan, aku juga manggil kamu Siwan ya. Kamu belajar sama siapa sih? Ah, cuma sedikit trik, nggak ada yang ngajarin. Siwan, gimana caranya kamu bisa kayak gini? Tante, terima kasih pujiannya, aku jamin baju ini nggak bakal ada di pasaran. Bahkan yang mirip pun nggak ada. 30 tahun lagi baru bisa beli dengan mudah. Bajunya bagus banget. Kalau teman-teman aku tahu, mereka pasti iri banget. Iri punya menantu secantik kamu. Aduh, nggak tahan nih, gue nggak sabar. Gue mau kasih tahu mereka sekarang. Tamunya masih ada. Oh. Iya Siwan, kamu suka makan apa? Nanti gue suruh si Zhao buatkan buat kamu. Terima kasih Tante. Gadis ini emang nggak biasa langsung bisa. Cuma pakai beberapa baju aja, udah bisa menaklukkan calon mertua. Wanita MAH rambut panjang pikiran pendek itu biasa. Kalau jago coba taklukkan gue dong. Oh iya Om, gue juga siapin hadiah buat kamu. Apa ini? Ini rencana bisnis yang gue buat untuk perusahaan grup. Gue tahu ini kayak ngejarin kucing berenang, tapi sebagai saran, Om bisa aja lihat batu orang lain, bisa buat asah batu sendiri. Jaga-jaga aja, siapa tahu berguna buat kamu. Kamu bisa nulis ini. Gue ingat kamu cuma lulusan SMP. Di rumah cuma nanem tanaman. Om pahlawan nggak ditanya asal-usulnya. Iya nih, gue kenal banyak desainer profesional. Tapi menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin Siwan. Bu, Papa kenapa mukanya kayak gitu? Udah bertahun-tahun di bisnis. Cuma rencana bisnis. Bisa bikin dia bereaksi segitu, nggak mungkin lah. Gue nggak tahu, tapi calon menantumu itu emang nggak biasa. Rencana bisnis ini kamu yang mikirin. Bakat ini, pandangan ini, wawasan ini, jenius bisnis. Siwan ini maksudnya kamu. Bukan, dia maksudnya Bures, ayah mertua nasional. Matahari merah ini semua hasil kecerdasan mereka. Apa-apaan sih? Siwan Om, ada banyak pertanyaan nih. Harus minta saran sama kamu. Nggak berani. Bapak Ibu Nona Jiang datang. Dia datang, suruh masuk, oke. Kamu harus jagain calon istrimu. Dia itu mulutnya tajam nggak ada ampun. Bu, kamu belum lihat yang lebih tajam. Sebentar lagi kamu bakal lihat. Kak Jayi, lama nggak ketemu. Ayo cepat duduk. Ternyata ayam tua kakak ini banyak yang suka ya. Kamu itu Hisiwan kan? Ya. Katanya kamu cuma lulusan SMP ya?
Wah, pendidikanmu tinggi banget ya. Lumayanlah, masih lebih baik dari yang pendidikannya cuma sekolah kandungan. Ada yang ngomong aja belum bisa. Bahkan Jayi kakak saja terpesona sama kamu. Kurasa kamu biasa aja sih, kelihatan kampungan. Nggak sehebat kamu, lihat kamu tuh. Pakai baju seberani itu tapi mukanya aman-aman aja. Kamu siapa sih berani-beraninya bandingin sama aku? Nggak bisa dibandingin sama kamu. Kamu tuh kelihatan dalam banget, lihat kulitmu itu. Pasti bukan orang yang dangkal ya kan? Menurutku sih, sebanyak apapun kamu pakai make up, yang hitamnya tetap nggak bisa jadi putih. Mending makan aja make up itu. Coba tambahin kecantikan dalam diri aja deh. Wah, istri muda ini mulutnya tajam banget ya. 100 kali lebih hebat dari Ruolan. Aku belum pernah lihat orang yang sehebat ini. Bu di depan kalian berdua. Dia belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya loh. Tante ini bela siapa sih? Aduh. Tante, baju ini beli di mana sih? Cantik kan, benar-benar cantik. Tante belinya di luar negeri ya, tapi aku di luar negeri juga belum pernah lihat baju dengan desain seperti ini. Baju ini loh dibuat khusus untukku. Ada desainer yang sehebat itu ya? Tante bisa nggak kasih tahu aku siapa desainernya? Nanti aku juga mau pesan beberapa baju. Bukan nggak mungkin sih, tapi orang lain kayaknya nggak mau bikin desain untukmu. Kenapa dia nggak mau? Berapapun uangnya aku bisa kasih. Ini bukan masalah uang loh. Di sana. Dia nggak mungkin, Jayi kakak. Kamu sampai berbohong demi membelanya. Jayi nggak bohong, baju ini benar-benar dibuat oleh Siwan untukku. Nggak mungkin dia cuma gadis desa yang nggak bisa baca tulis. Bagaimana bisa bikin baju sekelas ini? Kalau kamu serius, bikin desain untukmu juga bukan nggak mungkin. Mimpi deh, aku lebih baik telanjang. Juga tidak akan memintamu untuk mendesain untukku. Yang tidak punya pakaian adalah binatang buas. Ini memang tidak bisa aku urus. Kamu, Ayo Ruo, lihat ini. Kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga Qin dan menjalankannya selama beberapa waktu. Perusahaan terbatas dengan pengalaman bisnis tertentu, rencana ini kamu pasti bisa melihat kelebihannya. lihatlah, meskipun desain pakaianmu bagus, paling-paling hanya seorang penjahit kelas atas. Bisa apa dibandingkan dengan elit bisnis sepertiku? Pemikiran ini terlalu maju. Skemanya terlalu besar ini. Bagaimana ide ini bisa dirancang? Sungguh orang jenius, Paman Gu. Dari mana Paman menemukan master perencanaan strategis ini? Dengan bantuannya keluarga Gu pasti bisa melesat. Paman Gu, bisakah Paman memperkenalkan orang hebat ini padaku? Keluarga Jiang kami juga ingin mendapatkan bimbingannya. Hah, Aku sedang membicarakan hal penting dengan Paman Gu. Apa urusanmu? Apa hakmu untuk ikut campur? Aku tahu juga orang top seperti ini tidak ada yang mau merekomendasikan pada orang lain. Tapi hubungan keluarga kita sangat dekat. Jauh di sana, dekat di sini. Lagi-lagi dia tidak mungkin. tidak ada yang tidak mungkin. Setiap kata di sini berasal dari tanganku. Kataku tidak masalahkan. Aku tidak bilang berasal dari otakku. Sampai mati aku tidak percaya. Kamu cuma gadis desa yang tidak bisa baca tulis. Bisa punya pandangan maju dan pemikiran strategis seperti ini. Pasti ini semua kamu jiplak ya? Hal seperti ini bisa dijiplak. Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Siapa orang yang aku jiplak ini? Kalau kamu bisa menyebutkan namanya, aku kalah. Tapi seorang gadis desa sepertiku saja tahu. Seorang elit bisnis sepertimu tidak mungkin tidak tahu kan? Ini. Kamu bisa menemukannya baru aneh. Orang-orang hebat yang aku jiplak masih belum dikenal. Mereka sendiri belum memikirkan hal-hal itu. Kemana kamu mau mencari? Are you all lihatlah. Kita harus mengakui bahwa di dunia ini ada orang jenius. Aku perkirakan orang jenius ini seperti Siwan. Tidak mungkin, penjelasan ini tidak bisa aku terima. Aku mengerti. Om tante paman kalian tidak bisa melawan Kak Jayi. Memang ingin menikahi gadis desa ini, tapi keluarga Gu yang terhormat. Menikahi orang seperti ini takut dicemooh orang. Makanya dengan hati-hati menciptakan seorang jenius. Baju yang cantik ini, dan proposal bisnis ini. Semuanya sudah kalian siapkan sebelumnya ya? Aku hanya bisa bilang imajinasimu sangat kaya. Sayangnya salah tempat. Om tante, aku bisa mengerti tindakan kalian. Tapi tidak bisa menerima. Kamu memang tidak biasa aku meremehkanmu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Pertarungan cinta ini baru saja dimulai, aku lah yang akan tertawa terakhir. Aku tidak meragukan itu. Orang lain cantik saat tersenyum. Oh. Aduh, anak ini. Kenapa marahnya begitu besar langsung pergi? Ini baru sekali datang. Sebaiknya makan dulu baru pergi. Ruolan, aku dengar dari ayahmu. Logo merek perusahaanmu sudah selesai dibuat. Bisakah aku melihatnya? Ya, aku sedang ingin meminta pendapat Om Gu. Ini hasil desainku selama setengah bulan. Logo yang kudesain dengan hati-hati Om Gu bagaimana? Bagus, memang luar biasa.
Tentu saja ini desain asli. Tidak seperti orang lain hanya omong kosong. Siwan, kamu juga lihat. Sekalian kasih saran. Om Gu, dia ngerti apa? Ini kok seperti kotoran sapi. Ini namanya konsep. Kasih lihat. Aduh, jangan bilang. Memang agak mirip tante. Hisiwan, bisakah kamu diam? Kalau mampu kamu juga buat satu. Baik, coba ya, coba. Tante, ada kertas dan pensil. Hari ini aku akan membuatnya terkesan. Desain langsung di tempat. Pergi. Siwan, dia lulusan terbaik Central Academy of Fine Arts. Desainnya sudah terkenal di kalangan. Kali ini kamu benar-benar salah sasaran. Tenang saja, dia menabrakku seperti menabrak mulut meriam. Aku akan membuatnya kalah sampai tidak bisa menemukan wajahnya. Tahu nggak sih desain pola identitas yang inovatif? Seberapa sulitnya kamu pikir ini mainan anak kecil? Kamu tahu apa ini namanya mengambil alih? Kamu mau bandingin apa sama dia? Lihat sendiri, apa nggak lebih bagus dari tumpukan kotoran sapi? Ini benar-benar didesain dalam beberapa menit. Sungguh luar biasa. Tidak mungkin, dia pasti sudah punya draft. Desain yang sangat kreatif seperti ini. Bagaimana bisa langsung jadi? Walaupun ada draft, itu juga desain jenius. Kamu nggak bisa menyangkal ini. Ini cuma coretan sembaranganku. Kamu bohong. Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, aku bisa desain lagi. Untungnya aku tertarik dengan ini sebelum terlahir kembali. Jenius, benar-benar jenius, semua jenius. Keluarga kita asapnya mengepul. Kamu masih merasa Siwan gak cocok sama keluarga kita? Kapan aku bilang begitu? Aku cuma bilang, kamu nggak cocok sama Siwan, menantu yang baik seperti dia. Kalau kamu sampai kehilangan dia, aku nggak akan mengakui kamu sebagai anakku. Mama. Aku nggak percaya. Ruolan, aku harus jujur sama kamu. Desain pola Siwan memang jauh lebih bagus dari kamu. Pola merek yang sulit dilupakan. Untuk promosi produk, memperkuat perusahaan punya peran yang cukup besar. Aku sarankan kamu juga pakai desain Siwan. Ini bukan soal emosi. Tidak, aku nggak terima desainnya Pak Jiang. Tanah di sebelah barat kota masuk dalam perencanaan kota baru. Semalam langsung naik sekali lipat. Kali ini grup Gu bakal untung besar. Benarkah? Mana mungkin bohong. Gak tahu grup Gu dapat petunjuk dari siapa. Sampai dapat keberuntungan besar seperti ini. Ini masih manusia. Gimana aku bisa melawannya? Kak Jai, aku mengaku kalah. Tapi aku lagi nggak mood mau ke Malaysia buat refreshing. Tiket pesawatku sore ini sebelum berangkat. Ada yang mau kamu bilang ke aku? Semoga perjalananmu lancar, jaga diri. Dia datang buat apa hari ini? Dia mau ke Malaysia, bilang ke aku. Dia bikin aku jadi malu sendiri. Kayaknya aku yang maksa dia pergi. Siwan, ini bukan salahmu, oh iya. Hari ini ulang tahunmu, kita jalan-jalan beli hadiah. Ulang tahun? Iya. Aku ingat hari ini pesawat ke Malaysia jatuh. Ya ampun. Buka pintu. Kamu Gak boleh pergi. Aku akui gak bisa lawan, kamu sudah memutuskan untuk mundur. Kamu mau apa sih? Kalau kamu naik pesawat ini, kamu akan hancur lebur mati. Hisiwan, kita cuma saingan cinta. Gak ada dendam apa-apa, perlu banget ngutuk aku mati. Gimana caranya aku bisa bikin kamu percaya? Apapun yang kamu bilang, aku gak akan percaya. Kamu pikir kamu siapa? Dewa? Pernah lihat orang cari mati tapi gak pernah lihat kayak kamu. Siwan, kenapa sih? Lepas. Lihat siapa yang datang. Nanti kamu bangun akan berterima kasih padaku, Om Tante. Ini mamaku. Kak, terima kasih ya. Sudah membesarkan menantu yang hebat. Iya. Kita semua suka Siwan. Jai kita. Dapat Siwan itu rezekinya. Desa kecil kita juga punya bintang. Ia jadi menantu orang terkaya di kota. Gak kebayang ya, anak ini gak sia-sia dibesarkan. Nanti tinggal nikmati kebahagiaan. Aku gak mikir sejauh itu. Yang penting anakku bahagia. Oke. Diam. Gimana Naik ke atas. Gak kenal bapakmu lagi sama kamu juga. Di depan banyak orang. Kamu masih anggap aku bapakmu gak?
Kamu kecanduan judi, suka kekerasan. Mamaku sudah cerai sama kamu, aku juga sudah lunas. Jangan cari gara-gara. Kamu. Paman dan Bibi, bisakah kalian membantu saya? Bisakah kalian mengusir orang ini keluar? Kalian jangan ganggu. Aku akan kembali lagi. Siwan, hidupmu benar-benar sial. Bagaimana bisa mendapatkan ayah seperti ini? Hidupku benar-benar sial. Datang lagi sepasang orang aneh. Mertua bisa berkeluarga dengan kalian. Adalah keberuntungan besar bagi kami. Ya, putri kami bisa menikah ke keluarga kalian. Adalah keberuntungan besar baginya. Bahkan kami sebagai orang tua juga ikut beruntung. Kenapa ada lagi sepasang mertua? Siwan, mereka juga adalah orang tuamu. Dari segi darah mereka memang orang tuaku. Tapi dari segi perasaan, mereka tidak pantas menjadi orang tuaku. Apa yang sebenarnya terjadi, Siwan? Aku dibuang sejak lahir. Ibu angkatku yang mengambil dan membesarkanku. Tanpa dia nyawaku sudah lama hilang. Selama lebih dari 20 tahun ini, mereka tidak pernah sekalipun datang menjengukku. Sekarang setelah aku dewasa, mereka ingin menukarku dengan mahar dan kekayaan. Kalian pikir orang seperti ini pantas menjadi orang tua? Tidak hanya tidak pantas menjadi orang tua, bahkan garis miring dan garis tegak pun tidak cukup, wajah mereka tebal sekali. Bahkan datang untuk mencari hubungan keluarga. Sekarang gagal dan malah merugi. Malu sampai ke langit. Usir pasangan ini keluar. Aduh. Anak baik. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Apakah masih ada orang yang menyakitimu? Katakan saja. Kami akan membalas untukmu. Ada mereka datang. Aduh. Mengapa harus menghadiri pernikahan wanita kecil itu? Setelah sebelumnya bertengkar, sekarang malah berbaik-baik, tidak malu. Aku malah merasa malu. Kamu tahu apa? Mereka sekarang punya dukungan dari keluarga Gu di kota. Apa kita bisa mengendalikan mereka semudah itu? Perhadapan langsung sai pa yang antang. Kalau begitu kenapa kamu berbaik-baik? Dia bakal melepaskan kita nggak sih? Luar biasa, nggak bisa ngalahin yang punya wilayah, tahu nggak? Lu pikir gue gampang ditindas ya? Lagian saling ngasih jalankan lebih baik. Dia juga bukan orang yang pinter. Maaf. Gue kurang pintar. Gue bakal nuntut ini sama lu suatu hari nanti. Gue udah ngumpulin para wanita di desa. Beberapa hari lagi bakal nuntut lu. Nanti tinggal masuk penjara aja. Dan lu udah semena-mena di desa ini bertahun-tahun. Sok jagoan, gak lama lagi. Lu bakal ngerasain gimana rasanya masuk penjara. Gak ada yang bisa lolos dari karma. Lu. Kenapa belum datang juga sih? Jangan-jangan Jiang Ruolan nggak datang. Gue nggak percaya dia bisa nelen ini. Ngeliat cowok kesayangannya nikah sama cewek lain. Bagus banget dia pakai baju merah. Jangan-jangan langsung nyuri pengantinnya. Hisiwan, lu bakal kena batunya. Nona Jiang, gue temenin lu masuk bareng. Biar acara bahagia jadi duka, senyum jadi tangis. Hisiwan, kali ini lu udah tamat. Siwan, gue dateng buat jadi bridesmaid lu, welcome nggak? Tentu aja welcome dong. Gimana sih Nona Jiang? Jangan-jangan lu salah paham. Cewek ini nyuri pacar lu? Lu udah nyerah cepet banget. Ini bukan urusan lu. Siwan itu sahabat gue, orang yang gue hormati banget. Dia sama keluarga gue itu jodoh yang cocok banget. Gue cuma bisa ngasih doa buat mereka. Justru lu yang mikirnya kemana-mana. Kodok pingin makan angsa, lain kali gue kasih lu kaca. Biar lu lihat sendiri muka lu kayak apa. Gue ada satu hal nggak tahu harus bilang apa nggak. Apa? Gue rasa lu terlalu sukses. Maksudnya? Sebagai contoh orang yang gagal, lu bener-bener sukses banget. Lu. Udah semua setan udah dibersihin. Harusnya bisa dapat kitab suci dong. Hahaha. Itu.